Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhrija. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan materi tentang tumbuh kembang anak. Ya, yang pertama, pengenalan tumbuh kembang anak. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak itu berasal dari dua kata, yaitu tumbuh dan kembang, di mana pengertian dari tumbuh itu sendiri artinya perubahan fisik yang dapat dilihat dan dapat diukur. Contohnya misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan sebagainya yang dapat diukur. Kemudian kembang. Apa itu kembang? Jadi kembang atau development itu artinya perubahan struktur kemampuan tubuh yang lebih kompleks. Contohnya misalnya bisa berbicara, bisa duduk, sudah bisa berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kembang itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari bisa menjadi tidak, dari tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Nah, jadi dari pengertian tumbuh dan kembang ini kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuh kembang anak itu artinya adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terjadi itu yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut? Jadi faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri, seperti lingkungannya. Kemudian faktor internal ini terdiri dari beberapa poin juga, yaitu seperti ras. Ras ini seperti suku. Jadi suku itu ternyata mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian genetik. Genetik ini adalah keturunan dari anak itu. Keturunan, jadi dia ambil dari garis keturunan orang tuanya seperti apa. Jadi tumbuh kembangnya dia itu tergantung dari gen atau keturunan dari orang tuanya. Kemudian jenis kelamin. Ternyata jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu di mana perkembangan atau tumbuh kembang anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Seperti misalnya berat badan atau tinggi badan anak laki-laki itu lebih tinggi dibanding anak perempuan. Atau masa puber perempuan itu lebih cepat dibanding laki-laki, seperti itu. Nah, itu dari faktor internal. Sekarang dari faktor eksternal, itu ada beberapa poin juga. Itu yang pertama, stimulasi orang tua. Stimulasi orang tua ternyata sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Jadi semakin bagus stimulasinya, pola asuh dari orang tuanya, tumbuh kembang anak juga akan bagus. Jadi tergantung dari orang tuanya. Kemudian keadaan ekonomi dan nutrisi atau gizi. Jadi dua poin ini saling keterkaitan, karena maksudnya ini keadaan ekonomi ini adalah daya beli untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Nah, jadi apabila keadaan ekonomi orang tuanya itu baik, maka gizi, kebutuhan gizi anak itu bisa terpenuhi, dan itu bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penilaian pertumbuhan. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu penilaian pertumbuhan. Jadi penilaian pertumbuhan itu adalah proses yang berkelanjutan, yang bukan hanya satu titik, tetapi itu berkelanjutan. Misalnya panjang badannya atau tinggi badannya kita ukur itu dari waktu ke waktu, jangan hanya pada saat itu saja. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi apabila ada keterlambatan pertumbuhan, kita bisa cegah seperti kejadian stunting.
Itu bisa dicegah dari penilaian pertumbuhan ini. Jadi penilaian pertumbuhan itu dia berkesinambungan. Dari waktu ke waktu itu diukur secara terus-menerus. Nah, bagaimana caranya kita menilai pertumbuhan anak tersebut? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri ini meliputi pengukuran tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepalanya. Nah, itu semua yang dapat diukur semuanya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah dengan melihat bagaimana pertumbuhannya dia, apakah dia meningkat tinggi badannya, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini mencakup tentang penyakit yang diderita. Apabila ada penyakit yang diderita oleh anak tersebut, itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah anak tersebut memiliki penyakit atau tidak, maka kita bisa menilai pertumbuhan anak tersebut. Kemudian pemeriksaan radiologi, itu yaitu di ronsen, seperti itu, untuk melihat penyakit. Apabila ada penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Nah, kemudian penilaian perkembangan. Tadi penilaian pertumbuhan. Sekarang adalah penilaian perkembangan. Nah, penilaian perkembangan itu adalah suatu proses sistematis serta berkesinambungan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, melakukan dokumentasi, serta mengambil keputusan untuk membuat laporan mengenai perkembangan anak. Ya, jadi agak mirip-mirip dengan penilaian pertumbuhan, cuman ini dengan melakukan pengamatan. Nah, dia kemudian dianalisis, kemudian didokumentasikan, nah, terus kita membuat laporan mengenai perkembangan anak. Bagaimana cara penilaian perkembangan anak? Kalau cara penilaian pertumbuhan tadi itu dilakukan dengan cara mengukur dengan menggunakan alat. Sedangkan ini tidak menggunakan alat, namun kita menggunakan observasi atau pengamatan. Jadi misalnya kita dapat melihat bahwa kapan si kecil itu mulai bisa bicara, sudah bisa mulai duduk, berjalan, dan sebagainya. Jadi itu dilihat dari cara si kecil itu bermain, bersikap, juga berbicara. Nah, di situ kita bisa menilai perkembangan anak tersebut sesuai standar atau tidak. Kemudian bermain dan alat bermain. Jadi kita harus tahu dulu apa itu bermain. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Schwarzman, bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian bahwa memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Kemudian menurut Sudono juga berpendapat bahwa bermain itu adalah pura-pura dan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Nah, itu selanjutnya. Nah, dari pengertian bermain tadi, kita lanjut di alat bermain. Jadi alat bermain itu tidak harus mahal atau tidak harus mewah begitu. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah seperti sisa-sisa bahan makanan seperti kulit telur, kulit bawang, kulit jeruk, bisa juga bahan-bahan alami seperti itu. Jadi tidak harus mahal. Jadi yang penting itu bisa memicu imajinasi anak tersebut sehingga bisa meningkatkan meningkatkan daya imajinasi anak tersebut, kreativitas anak tersebut. Nah, kemudian ada alat permainan edukatif. Nah, alat permainan edukatif atau AP itu juga memacu kreativitas anak, seperti balok susun. Yang balok susun itu bisa dirakit menjadi apa saja, misalnya seperti mobil, seperti rumah, seperti masjid, dan lain-lain. Nah,
Itu. Jadi itu mengenai bermain dan alat-alat bermain. Nah, ini ada beberapa contoh alat bermain anak, alat permainan anak. Jadi contohnya di sini ada 2, yaitu alat permainan edukatif yang ada di outdoor dan permainan alat permainan edukatif yang ada di dalam ruangan. Ya, jadi ini dapat dilihat bahwa ini alat permainan edukatif outdoor. Ya, ada seluncuran, ada ayunan, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah beberapa contoh yang ada dalam ruangan. Jadi semua alat ini bisa digunakan oleh anak untuk memicu kreativitasnya, sehingga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Ini ada penjelasannya seperti puzzle. Jadi seperti gambar tadi, ini adalah penjelasannya seperti gambar sebelumnya. Ini ada puzzle, ada balok warna. Nah, itu jadi kita bisa menyusun puzzle dengan cetakan, kemudian puzzle gambar seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu balita itu bisa mengkreativitaskan alat-alat tersebut menjadi sesuatu yang bagus yang bisa disukai oleh anak-anak, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.